Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, tulab, at-talibat, dan para jamaah semuanya, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati, kami muliakan Ustaz Said selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-I'tisam, demikian pula para asatidzah yang lainnya dan para ustadzat yang hadir di majlis yang mulia ini, para tulab dan talibat, semoga serta para jamaah baik yang dari sekitar Gunung Kidul yang sempat hadir pada kesempatan yang baik ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat tauhid dan nikmat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita. Demikian pula nikmat ilmu dan amal, karena Allah Azza wa Jalla mengutus Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membawa petunjuk dan agama yang hak. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa al-huda, itu petunjuk yang diartikan oleh para ulama dengan al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq, dan agama yang hak, dan diartikan, ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir dengan al-amalus saleh, ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, untuk dia menangkan, dia munculkan atas semua agama yang lainnya. Walau karihal musyrikun, meskipun dibenci oleh orang-orang musyrikin. Maka kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang agung ini dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, yang dengannya muncul kemudian generasi terbaik umat manusia, yaitu para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian yang kedua, bahwa semoga apa yang kami yang kami lakukan dalam mendidik para mahasiswa, para murid, semoga menjadi amal yang
bermanfaat, ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariyah. Ya, Masya Allah, ya, yang pernah belajar bersama kami, mereka sungguh-sungguh ya untuk menuntut ilmu. Ya, maka jadikan mereka sebagai contoh teladan di dalam menuntut ilmu. Ya, harus semangat. Ya, tidak boleh lemah. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah nanti ya hasilnya akan dilihat, karena tiada satu amal kebaikan yang diikhlaskan kepada Allah taala dan sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalam, melainkan akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lebih berharap di akhirat daripada di dunia. Dunia ini hanya sementara. Dunia ini tidak lama. Tapi akhirat jauh lebih kekal daripada dunia ini. Insyaallah kajian pada kesempatan yang baik ini temanya adalah meniti jalan menuju surga. Sebuah perjuangan yang tiada batasnya, tak terhingga. Minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai mati di liang lahat. Jadi untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala, dia memerlukan perjuangan. Ya, maka ini mudah-mudahan sebagai motivasi baik bagi diri kami dan semuanya yang mendengarkan ceramah ini. Ya, tiada kata capek payah ketika beribadah kepada Allah, berkhidmat pada Islam. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala pernah ditanya ya oleh salah seorang muridnya. Kata beliau, kapankah seorang mukmin beristirahat? Kapan seorang mukmin beristirahat? Maka dijawab oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, seorang mukmin beristirahat itu tatkala langkah pertamanya masuk ke dalam surga Allah taala. Itu rohanya. Jadi hidup ini perjuangan, memerlukan kesungguhan, keikhlasan, pengorbanan, istiqomah. Ya, sampai akhir kehidupan seorang mukmin. Dan istiqomah ini harus mohon pada Allah taala. Karena hati manusia biadillah, berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kaifa sya, yuqallibuhu kaifa sya. Allah membolak-balik hati manusia sesuai dengan kehendak Allah. Ya, maka dari itu An-Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa berdoa memohon pada Allah taala dengan doanya yang masyhur, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah, ya, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ya, karena seorang dijamin masuk surga kalau dia beriman pada Allah. Akhir kehidupannya adalah dengan husnul khotimah. Apa sih yang dimaksud dengan husnul khotimah? Yang dimaksud dengan husnul khotimah adalah seorang mati di atas akidah yang sahihah. Seorang mati dicabut nyawanya di atas sunnah Rasulullah SAW. Ya, itu arti dari husnul khotimah. Makanya ketika Imam Ahmad bin Hanbal dimintai doa oleh muridnya, ya Syekh, ya Abu Abdillah, mohonlah pada Allah supaya aku ini mati di atas Islam. Maka disahut oleh Imam Ahmad bin Hanbal, alal islami was sunnati. Ya. Tidak cukup mati di atas Islam, tapi mati di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak sedikit di antara kaum muslimin meninggal bukan di atas sunnah, naudzubillah min dzalik, di atas bid'ah. Ya, oleh karena itu seorang harus selalu berdoa, mohon pada Allah azza wajalla agar dia diberikan istiqomah. Allah azza wajalla berfirman tentang perjalanan hidup manusia.
menuju Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-6. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau telah bekerja keras menuju pertemuan dengan Tuhanmu, ya, maka engkau pasti menemuinya. Engkau pasti menemuinya. Hanya saja dalam pertemuan dengan Allah ada dua golongan manusia. Minhum mu'min wa minhum kafir. Ada di antara mereka yang beriman, ya, dan ada yang mereka yang kafir. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok di surga dan sekelompok dalam neraka sa'ir. Waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian bentuk-bentuk perjuangan di antara disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, ya. Ayat yang ke-100 Allah Ta'ala berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah membeli orang-orang yang beriman, jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka. Dan apa yang dijanjikan Allah? Bi anna lahumul jannah, bahwa mereka memiliki surga. Sini Allah menghususkan orang-orang beriman. Karena selain orang beriman, ya tidak masuk surga. Kata Nabi SAW, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Ya. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak sempurna iman kalian sehingga kalian saling mencintai satu dan yang lainnya. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim saudara bagi muslim yang lain. Dia mencintai saudaranya karena Allah. Ya, hatta tahabu, sehingga kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum. Maukah kalian aku tunjukkan agar sesuatu pekerjaan, suatu amal, apabila kalian mengerjakannya maka kalian akan saling cinta satu dan yang lainnya. Afshus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Ya, maka sudah seyogyanya tulabul ilmi di satu pondok yang sama, ya, untuk saling menghidupkan salam. Murid sama salam pada gurunya. Kalau muridnya lupa, tidak apa-apa, ustadznya salam duluan. Kadang-kadang memang perlu, ya, diingatkan supaya muridnya ingat, oh lupa. Semestinya lebih utama murid ucapan salam pada gurunya. Tapi kadang-kadang perlu guru ucapan salam pada muridnya. Dalam rangka apa? Mendidik. Dalam rangka memberi contoh. Karena guru ada contoh, teladan bagi muridnya. Jadi Allah membeli jiwa orang-orang beriman dan harta-harta mereka itu, yaitu dengan jaminan surga. Ya, yuqatiluna, ya, fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah tatkala ada peperangan. Fayaqtuluna wa yuqtalun, ya, yuqatiluna fi sabilillah, fayaqtuluna wa yuqtalun, maka mereka membunuh dalam peperangan ataupun mereka mati terbunuh dalam peperangan itu. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Furqan wal Quran. Ini merupakan janji Allah, ya, atas mereka, baik dalam Taurat, Injil maupun Al-Quran. Wa man awfa bi ahdihi min Allah, maka siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Karena Allah tidak pernah yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Ya, jadi hidup ini perjuangan. Kalau perlu suatu saat seorang mengorbankan jiwanya,
karena Allah di saat dibutuhkan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman tentang ujian dalam kehidupan ini. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan mengucapkan kami beriman sementara mereka tidak diuji? Ya. Maka orang mukmin senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk menguji keimanannya, kebenaran, kejujuran keimanannya. Ya. Kemudian Allah menyebutkan orang-orang dahulu, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum kalian, kaum mukminin sebelum umat ini telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menetapkan betul yakni pahala bagi mereka, ganjaran bagi mereka. Ya, mereka Allah mengetahui dan Allah Maha mengetahui siapa di antara mereka yang jujur dalam keimanannya dan siapa di antara mereka yang dusta dalam keimanannya. Intinya bahwa perjuangan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala ada sesuatu yang memerlukan perjuangan, kesungguhan, keikhlasan, kesabaran, ya, istiqomah. Karena surga Allah itu mahal, tidak murah. Ya. Nah, kalau kita menyadari hal ini, maka insya Allah kita akan berupaya untuk yakni mengamalkan, mempersiapkan diri untuk menghadapi hari yang dahsyat itu. Manusia hidup di dunia ini hanya sementara, tidak lama. Karena orang mukmin yakin bahwa mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia dikeluarkan dari bumi ini untuk apa? Diperlihatkan. Apa yang diperlihatkan? Amal-amal mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Dan siapa yang mengerjakan satu amal kebajikan walaupun hanya satu titik debu, maka dia akan melihat balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Dan barang siapa mengerjakan satu amal keburukan walaupun satu titik debu, maka dia akan melihat balasannya. Ya, jadi manusia dibangkitkan di hari kiamat untuk diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang yaumul akhir, yakni ayat-ayat Al-Qur'anul Karim baik Makkiyah maupun Madaniyah, apalagi Makkiyah, penuh dengan yakni berita tentang datangnya hari kiamat. Dan itu pasti tidak ada keraguan dalam diri seorang mukmin bahwa akan datangnya hari kiamat itu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa ayat 136, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasulih. Padahal orang ini sudah beriman, tapi Allah menyuruh beriman lagi. Apa sih maknanya kalimat ini? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi, berimanlah kalian kepada Allah, wa rasulihi, dan pada rasulnya, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, dan kitab yang diturunkan kepada rasulnya itu Al-Qur'anul Karim, wal kitabil ladzi anzala min qablu, dan kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'anul Karim. Wa man yakfur billahi, dan barang siapa yang kufur, tidak beriman kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang kufur, tidak beriman pada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, apa hikmah Allah menyebutnya ya ayyuhalladzina amanu aminu?
Apakah ini dalam bahasa Arab bukan tahsilul hasil? Orang-orang ini sudah beriman, kok disuruh beriman lagi? Para ulama mufassirin mengatakan ini perintah aminu ay uthbutu ala imanikum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah kalian di atas iman kalian. Ya, perintah iman ini untuk teguh di atas iman. Karena kalian telah beriman, maka pertahankan iman kalian. Ya, jaga iman kalian. Tetaplah di atas iman kalian. Itu di antara yang disebutkan oleh para mufassirin tentang perintah Allah beriman setelah Allah menyebutkan wahai orang-orang yang beriman dalam surat An-Nisa ayat 136. Kemudian Allah Ta'ala bersumpah bahwa hari kiamat pasti akan datang. Ya, salah satu contoh dalilnya adalah dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-7. Za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu. Orang-orang kafir mengatakan, orang-orang kafir beranggapan bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi. Katakanlah Muhammad, ya, tidak. Ya, bahwa pasti demi Tuhanku, la tub'atsunna. Kalian benar-benar akan dibangkitkan oleh Allah. Tsumma latunabba'unna bima amiltum. Kemudian kalian akan diberitahukan oleh Allah apa yang telah kalian kerjakan. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini satu hal yang wajib kita imani, bahwa Allah dengan mudah membangkitkan manusia sesudah mereka mati dan memberikan balasan atas perbuatan-perbuatan mereka, atas perbuatan-perbuatan mereka. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 87 Allah Ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwa. Allah, dialah tiada sembahan yang hak kecuali Dia. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fih. Sungguh Dia benar-benar akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat. La raiba fih. Tidak ada keraguan padanya. Ya, dan banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang adanya hari kiamat. Ya. Sekarang yang perlu kita juga ketahui, ada yang mungkin bertanya, kapan hari kiamat terjadi? Kiamat as-saah. Ini bukan tugas kita. Ini adalah ilmunya hanya milik Allah. Ya, makanya ketika seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, orang ini datang kepada Rasulullah SAW, kemudian orang itu berkata kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan sih hari kiamat terjadi? Qal, Rasulullah balik bertanya, wa ma a'datta laha, dan apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat itu? Seakan-akan beliau mengatakan pada orang itu, tentang kapan hari kiamat itu bukan urusanmu. Ya. Tapi yang menjadi urusanmu adalah apa persiapanmu untuk hari kiamat. Adapun kapan hanya Allah mengetahui. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi SAW, mata sa'ah, akhbirni anis sa'ah, beritahukanlah aku wahai Muhammad kapan hari kiamat terjadi. Qal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kata Nabi SAW menjawab Jibril, tidaklah yang bertanya, tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Artinya aku dan kamu sama-sama tidak tahu. Jadi kalau dua Rasul ini, Rasul yang paling mulia dari golongan malaikat yaitu Jibril, dan Rasul yang paling mulia dari golongan manusia yaitu Muhammad bin Abdullah SAW, dua orang ini tidak mengetahui hari kiamat, apalagi yang lainnya. Makanya ilmu hanya Allah yang mengetahui. Ya. Jadi ketika orang itu bertanya, mata sa'ah, ya Rasulullah, mata sa'ah,
Qal wa ma a'adatta laha. Apa yang kamu siapkan untuk hari esok itu, untuk hari kiamat tersebut? Kata orang itu, ya Rasulullah, aku tidak banyak persiapan. Ya aku biasa yang wajib-wajib aku lakukan, sholat, puasa, zakat. Ya. Tapi aku uhibbu walakinni uhibbullaha wa rasulah. Namun aku dicinta kepada Allah dan Rasulnya. Aku cinta kepada Allah dan Rasulnya, kata orang itu. Qal fa anta ma'a man ahbabta. Kata Nabi alaihissalam, engkau bersama yang aku cinta, yang aku cintai. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata beliau bahwa tidak ada ma farihna ba'da al-Islam farhan ashadda min qaulin Nabi sallam fa innaka ma'a man ahbabta. Tidak ada yang lebih mengembirakan kami setelah Islam daripada ucapan Nabi sallam bahwa kamu bersama yang kamu cintai. Qala Anas, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, fa ana uhibbullah wa rasulah. Aku adalah orang yang sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wa Abu Bakr wa Umar. Dan aku adalah orang yang cinta pada Abu Bakar dan Umar. Fa arju an akuna ma'ahum. Maka aku berharap semoga aku dikumpulkan bersama mereka. Ya, wa in lam a'mal bi a'malihim. Meskipun aku, perbuatanku, amalku tidak setara dengan mereka, tidak ada artinya dibanding amal mereka. Tapi aku cinta kepada mereka. Semoga Allah kumpulkan. Jadi ikhwani fillah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini mendorong kita untuk betul-betul memperhatikan, mempersiapkan, dan telah diberitahukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam bahwa orang yang paling cerdas adalah orang yang mempersiapkan untuk sesudah matinya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Pernah aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajulun minal ansar. Tiba-tiba muncul seorang dari kaum Ansar, penduduk asli Madinah. Fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu kemudian mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdalu? Kemudian orang itu bertanya, wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling afdal, yang paling utama? Ya. Orang mukmin manakah yang paling utama, yang paling afdal? Qal ahsanuhum khuluqan. Kata Nabi alaihi wasallam, orang mukmin yang paling afdal adalah yang paling baik akhlaknya, yang paling mulia akhlaknya. Qal fa ayyul mu'minina akyasu. Kemudian orang itu bertanya, orang mukmin manakah yang paling cerdas, yang paling jenius? Akyas, cerdas, jenius, pinter. Orang mukmin mana yang paling cerdas? Qal aktsaruhum lil mauti dzikran. Orang mukmin yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat akan mati. Wa ahsanuhum lima ba'da istidadan. Dan orang mukmin yang paling baik persiapannya untuk sesudah kematian. Tatkala dia tidak bisa lagi beramal, ya, karena amal terputus. Idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu. Kalau anak Adam meninggal terputus amalnya. Illa min thalathin. Kecuali tiga hal. Apa tiga hal itu? Shadaqah jariyah. Shadaqah jariyah. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang diajarkan pada manusia. Aw waladin shalihin yad'u lahu, atau anak yang saleh mendoakan kedua orang tuanya. Ya, jadi seorang yang cerdas, yang mengetahui, yang mempersiapkan dirinya untuk sesudah kematian. Karena dia bakal mati, amalnya bakal terputus, maka dia bersiap-siap untuk kalau amalnya terputus, apa yang dia lakukan? Ya, mau minta tolong pada siapa? Ya, gak bisa minta tolong. Ketika seorang telah wafat,
Jadi kata Nabi alaihi wasallam, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'da istidadan. Orang mukmin yang paling cerdas, yang paling jenius adalah yang paling banyak mengingat akan kematian dan paling baik persiapannya untuk sesudah mati. Ulaikal akyas. Itulah orang-orang yang cerdas. Itulah orang-orang yang jenius. Ya. Jadi orang cerdas adalah orang yang senantiasa memikirkan akan kematian dan dia berupaya untuk selalu mempersiapkan dirinya untuk sesudah kematian. Baik. Lalu apa persiapan kita untuk yaumul qiyamah? Untuk sesudah kematian dan untuk hari dibangkitkan. Ya, yang pertama yang paling afdal, paling utama dipersiapkan oleh seorang mukmin adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hidupnya. Tauhid. Mentauhidkan Allah sampai akhir hidupnya. Ini persiapan yang paling pertama dan utama. Menjaga tauhidnya, menjaga akidahnya. Ya. Allah taala berfirman dalam surat Fussilat ayat ke-30, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah sampai akhir kehidupan mereka. Ya. Jadi istiqamah di sini sampai kapan? Sampai akhir kehidupan mereka, sampai al-maut menjemput mereka. Nah, di saat itu mereka istiqamah di atas tauhid, di atas iman mereka pada Allah sampai akhir kehidupan mereka, maka di saat mereka akan meninggal, tatanazzalu alaihimul malaikah. Turunlah para malaikat rahmat menyambut ruh yang akan dicabut dari orang mukmin tersebut, dari orang bertauhid tersebut, sembari mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berita gembira untuk kamu sekalian dan surga yang kalian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pertama kali harus kita pertahankan, harus kita jaga adalah tauhid kita, akidah kita sampai meninggal. Akidah apa? Akidah la ilaha illallah. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Ya. Ini akidah harus kita pertahankan. Ada kisah tentang Amr ibn al-As radhiyallahu anhu ketika beliau akan meninggal. Kata Ibnu Shimasah Al-Mahri, hadarna Amr ibn al-As wa huwa fi siyaqatil maut. Kami hadir ketika Amr bin As dalam giringan kematian, dalam keadaan saat sakaratul maut. Yabki tawilan. Ini sahabat loh. Beliau menangis dan tangisan yang panjang. Wa hawwala wajhahu ilal jidar. Kemudian dia alihkan wajahnya menghadap ke tembok. Dia tidak melihat mereka. Faja'ala ibnuhu yaqul. Maka anaknya, siapa anak putra beliau? Abdullah bin Amr bin As. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Mas'ud. Ini yang disebut dengan al-abadilah al-arba'ah. 4 Abdullah ya di zaman Rasulullah SAW. Ya. Kalau kalian baca hadis, qala Abdullah an Rasulillah SAW. Abdullah mengatakan dari Rasulullah SAW. Siapa dimaksud sini Abdullah? Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau mutlak tidak menyebut binnya siapa dalam buku-buku hadis, itu maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Tapi kalau Abdullah selain itu mesti disebut nama binnya. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Abbas. Ya. Nah sekarang faqala faja'ala ibnuhu yaqul,
putra dari Amr bin As ini ketika melihat keadaan ayahnya, dia berkata pada ayahnya, "Ya abatah." Ini panggilan menunjukkan sayangnya seorang anak pada ayahnya. "Ya abatah, ama basyaraka Rasulullah SAW bikadza?" Wahai ayahku yang kucintai, bukankah engkau telah diberitahukan oleh Rasulullah SAW berita gembira? Ya. Ama basyaraka Rasulullah SAW bikadza? Bukankah Rasulullah SAW telah menyampaikan berita gembira untukmu? Beliau sebutkan berita gembiranya apa? Kepada Amr bin As. Lalu kata Ibnu Shimasah, fa'aqbala biwajhi. Ketika mendengar pertanyaan anaknya, Amr bin As membalik tubuhnya, wajahnya. Ya, membalik wajahnya. Faqal, lalu beliau berkata, ini pesan dia, ya. Inna afdala ma nu'iddu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya yang paling afdal, yang terbaik, yang harus kita siapkan adalah persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Kalimat syahadat, kalimat tauhid, ini yang terbaik dipersiapkan seorang mukmin. Makanya kata Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, hendaknya seorang mukmin yu'awwid lisanahu bila ilaha illallah. Hendaknya seorang mukmin selalu dia tuh membiasakan lisannya dengan la ilaha illallah. Karena suatu saat ketika dicabut nyawanya tiba-tiba akan keluar ucapannya la ilaha illallah. Itu pesan Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Ya. Maka berbanyak, perseringlah sesering mungkin kalimat la ilaha illallah di atas lisan kita, ya, dengan keyakinan akan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini dalil yang menunjukkan yang terbaik dipersiapkan oleh seorang hamba adalah kalimat la ilaha illallah, ya, persaksian bahwa setiap sembahan yang hak kecuali Allah. Tapi kalimat la ilaha illallah ini yang dipersiapkan seorang mukmin, ya, harus dan ilmu, bukan sekedar ucapan. Karena Allah Ta'ala berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah, ya, berilmulah kalian, ketahuilah bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Apa sih makna kalimat ini? Fa'alam annahu la ilaha illallah. Berilmulah kalian, ketahuilah kalian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Kata Syekh Muhammad, kata Abdullah Al-Gunaiman hafizahullah taala, makna kalimat ini fa'lam annahu la ilaha illallah artinya hendaknya setiap mukmin wajib mengetahui bahwasanya dia memiliki kewajiban kepada Allah, yang mana kewajiban ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba kepada Allah. Ini makna fa'lam annahu la ilaha illallah, bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Jadi kita harus punya ilmu, ya, harus mengetahui bahwa aku mempunyai kewajiban kepada Allah dan itu menjadi hak Allah yang merupakan kewajiban bagiku. Apakah dia mengetahui bahwasanya Allah mempunyai hak Allah atas aku menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyembah pada selain Allah. Ini makna fa'lam annahu la ilaha illallah. Harus punya ilmu, tidak sekedar ucapan. Ini disebutnya hakullah ala ibadihi. Dalam hadis Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, atadri ma hakullah ala ibadihi, ala ibad, wahai Mu'ad, tahukah engkau apa haknya Allah atas hamba-hambanya? Jadi apa kewajiban hamba pada Allah? Kata Mu'ad bin Jabal, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Sampai 3 kali ditanya oleh Mu'ad bin Jabal dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu ayya'buduhu wa la yusyriku bi syai'an. Itu mereka, hak Allah atas mereka adalah mereka menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Mu'ad bin Jabal, tahukah engkau Mu'ad bin Jabal apa hak para hamba atas Allah Ta'ala yang para hamba harus menerima dari Allah Ta'ala? Karena Allah telah berjanji,
Kata Mu'adz bin Jabal, Allah Rasulullah a'lam. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Kata Rasulullah SAW, Allah yu'adzibahum idza fa'alu Allah yu'adzibahum. Kalau mereka betul-betul beribadah hanya pada Allah, Allah berjanji Allah tidak akan mengazab mereka. Jadi tauhid tidak ada tawar menawar. Anda dalam belajar, dalam menuntut ilmu, bergantunglah pada Allah. Jangan bergantung pada kecerdasanmu. Mintalah pertolongan pada Allah. Ya Allah, bukalah hatiku, bukalah otakku agar mudah dalam belajar. Berikan aku ilmu bermanfaat dan seterusnya. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengajarkan kita ilmu. Ya, Allah yang mengajarkan. Jadi pertama yang paling afdal disiapkan oleh seorang mukmin adalah tauhid. Akidah tauhid sampai akhir kehidupannya. Yang kedua, yang hendaknya dipersiapkan seorang mukmin dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala adalah at-taubah wal inabah ila Allah. Ya, bertobat dan kembali kepada Allah. Tidak ada manusia yang luput dari dosa. Apa ada manusia yang luput dari dosa? Tidak ada. Dan ini disebutkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu pasti banyak berbuat kesalahan. Khata' itu menunjukkan banyak kesalahan. Khata'. Dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat kesalahan, ya, wa khairul khata'in at-tawwabun, yang banyak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Setiap berbuat dosa dia kembali pada Allah Ta'ala. Ya, karena manusia, namanya manusia, bisa saja terulang dia berbuat dosa. Ya, berulang-ulang. Ada orang membunuh sampai berapa? 100 jiwa. Artinya hobi membunuh artinya. Iya. Ketika 99 orang datang pada seorang ahli ibadah, dia bertanya pada orang itu, saya telah membunuh 99 orang, apa ada pintu tobat bagi aku? Tobat bagi aku? Kata orang itu, siapa yang mau tobat, memberi tobat pada engkau? Ya, ini tidak ada tobat bagimu. Langsung dipenggal sekalian. Jadi genap 100. Ya. Ini apa artinya? Sampai 100 orang berulang-ulang berbuat dosa. Tapi pada akhirnya dia tetap bertobat pada Allah Ta'ala. Sampai dia mencari seorang alim, a'lamun nas fi zamanihi. Cari orang paling ngerti di zamannya. Ditanya, dikatakan bahwa saya telah membunuh 100 jiwa. Apa ada tobat bagi aku? Kata orang itu, siapa yang menghalangi kamu dari tobat? Ya, siapa yang menghalangi anda dari bertobat? Tapi ada catatannya. Kamu pergi dari negerimu itu, tinggalkan negerimu, pergi ke tempat yang lain karena negerimu jelek, kampung halamanmu jelek, banyak orang bermaksiat, pindah ke tempat yang lain. Sampai dia meninggal dalam perjalanan. Kisah masyhur. Intinya setiap kali seorang berbuat dosa selalu bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang syaitan datang. Ketika seorang bertobat berulang-ulang, dia akan mengatakan, Allah tidak bakal ampuni kamu. Kamu kerjaan seperti itu, tobat kembali lagi, tobat kembali lagi, tobat kembali lagi. Ya. Nah, ini syaitan, hati-hati. Ya. Jangan sampai seorang tertipu dengan bisikan syaitan. Nah, jadi yang kedua persiapan seorang mukmin adalah at-taubah wal inabah ila Allah. Selalu kembali pada Allah, bertobat pada Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, samudra penghapus dosa seorang mukmin ada 3 hal. Samudra ini artinya lautan yang luas. Benar ya? Apa lautan Teluk yang kecil? Luas ya? Jangan ngantuk loh. Pemandangan paling tidak enak itu ada tolib ngantuk di saat kajian. Tapi dia tidak ngantuk loh ini. Cuma ini peringatan bagi yang
yang lainnya. Gitulah. Jadi ini untuk membangunkan yang antum. Samudra penghapus dosa bagi orang mukmin ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Lah Ustaz yang ngajar gini tanya Ustaz. Benar. Ada berapa? Tiga. Ya. Siapa yang mengatakan ini? Siapa yang mengatakan? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ya loh. Jadi samudra penghapus dosa seorang mukmin ada tiga. Pertama adalah at-taubah wal istighfar. Taubat yang benar, taubat yang jujur, dan istighfar. Apa beda taubat dan istighfar? Taubat itu berhenti dari suatu amal perbuatan. Itu taubat. Secara fisik berhenti dari perbuatan dosa, itu taubat. Sedangkan istighfar dengan lisan. Dia minta ampun pada Allah dengan lisannya. Ya. Jadi taubat dan istighfar. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak amal-amal soleh setelah berbuat dosa. Karena Allah Ta'ala berfirman, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk. Dan kata Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah satu perbuatan buruk dan berbuat baik. Niscaya perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruknya. Ya, jadi yang kedua adalah memperbanyak amal soleh. Amal soleh itu banyak. Ya, dari yang paling besar iman pada Allah Ta'ala sampai menyingkirkan duri dari jalan. Beling, kalau lihat beling jangan pura-pura tidak lihat. Ya. Thalibul ilm yang baik, kalau lihat beling diangkat. Oh, ini bahaya. Saya pura-pura bodoh, bukan tugas aku kok. Itu kan tugas kebersihan. Ya salah itu. Ya. Salah apa benar? Salah. Anda angkat, Anda dapat pahala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Kan gitu. Ini perbuatan baik apa bukan? Baik. Ada kulit pisang dilempar di jalan. Ini kalau orang lewat kepleset. Ya. Itu bukan tugas kebersihan. Yang Anda pikirkan bagaimana seandainya ada orang yang terpleset gara-gara kulit pisang itu. Maka angkatlah, taruh di kotak sampah. Dapat pahala benar? Dapat pahala itu. Kita harus membiasakan diri kita. Ya. Supaya tanggap. Jangan melek walang. Tahu melek walang? Walang itu matanya buka, tapi tidak tahu lihat apa enggak. Itu ya, melek walang jangan. Ya, apalagi ada kemaslahatan bagi yang lainnya. Ya, jadi kita harus bertindak dan yakin. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Itu membuat semangat itu. Kalau seorang ayat ini selalu di benaknya, oh dia akan semangat beramal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Dzarrah itu apa sih dzarrah? Dzarrah itu kalau matahari terbit, ya masuk ke ruang ini, matahari sinarnya, ada titik-titik yang berterbangan. Satu debu itu namanya dzarrah. Jelas ya? Jadi setitik dzarrah pun dicatat amal kebaikannya. Jadi yang kedua tadi apa? Memperbanyak amal soleh. Dan amal soleh ini banyak. Termasuk kalian sungguh-sungguh dalam belajar, nuntut ilmu, menyenangkan orang tua kalian. Itu sudah amal kebaikan. Orang tua kalian siang malam doa, puasa Senin Kemis, Masya Allah. Anakku ya Allah, anakku ya Allah. Iya. Wah kamu di sini tidur ngorok di kelas. Ya iya. Orang tua yang Masya Allah bangun malam, ya Allah ibni, ya Allah binti, itu kan
Begitu pulang disambut, Mas nak mau makan apa nak? Siapkan ayam, kebab, macam-macam. Tiba di sini ngorok. Jadi jangan, harus semangat. Apalagi kalian, masya Allah, masih usia-usia menuntut ilmu, usia-usia cerdas, otaknya masih bersih. Kemudian yang ketiga, samudra penghapus dosa seorang mukmin adalah musibah, cobaan yang Allah berikan padanya. Aqdarullah, kehilangan keluarga karena meninggal, kefakiran, sakit yang menimpa dirinya. Ini semua penghapus dosa. Kalau dia bersabar. Semua ujian dari Allah Ta'ala. Ya, maka seorang yang diuji oleh Allah Ta'ala harus sabar. Karena musibah itu ada dua manfaat. Pertama, penghapus dosa. Yang kedua, mengangkat derajat seorang mukmin pada derajat yang tinggi. Baik. Lanjut. Ya gitu, semangat gitu, ya Allah. Ini suara yang anak ingin ini. Lanjut. Baik. Yang ketiga, di antara persiapan seorang mukmin menuju Allah Subhanahu wa taala ketika dia di dunia adalah yaitu al-qiyam bil a'malis shalihah. Jadi selalu mengerjakan amal-amal soleh, terutama apa yang Allah wajibkan kepadanya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyukai, mencintai hamba-hambanya, ya, yang mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan padanya. Ya, di antaranya adalah rukun Islam yang 5 ini. Ya, 2 kalimat syahadat. Apa sih arti 2 kalimat syahadat? Kaitannya dengan rukun iman yang sholat, puasa, zakat, haji. Arti 2 kalimat syahadat bagi yang 4 lainnya, seorang ketika dia sholatlah karena Allah, la ilaha illallah, dan ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Ketika dia berpuasalah karena Allah dan juga mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mengeluarkan zakat juga demikian. Dia dengan hati yang lapang, ikhlas karena Allah. Karena rezeki dari Allah. Allah meminta bagian dari rezeki Allah berikan, keluarkanlah bagian dari zakat itu karena Allah dan sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW. Demikian pula ibadah haji. Ibadah haji dikerjakan karena Allah dan juga mengikuti manasik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi 4 arkanul iman ini semua kaitannya dengan yang pertama. Landasannya yang pertama, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, ini syarat diterimanya amal soleh, ikhlas karena Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, jadi perbanyak amal-amal kebaikan, perbanyak amal soleh, ya, dan istiqomah. Dalam amal soleh itu hendaknya seorang istiqomah. Ya, walaupun sedikit, kecil, tapi dia upayakan istiqomah. Karena amal yang paling dicintai oleh Allah yang dikerjakan, ya, adwamuhu atau adwamuha wa in qalla. Yang paling istiqomah dan walaupun sedikit. Kalian sebagai talibul ilmi misalnya, ya, usahakan mulai di bangku sekolah itu, dan kita semua yang dengar, biasakan sholat duha 2 rakaat. Biasakan. Kemudian usahakan malam hari bangun sebelum menjalan subuh, wudu, sholat witir. Atau kalau ngantuk misalnya, sebelum tidur sholat witir. Ya. Karena itu diantara pesan Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Ya, ausani khalili bithalath. Kekasihku yaitu Rasulullah SAW memberikan nasihat pada aku 2. Apa yang dinasihatkan oleh Nabi SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Apa? Agar aku sholat, atau agar aku
puasa 3 hari setiap bulan. Kemudian rakaat duha. Rasulullah salat duha 2 rakaat. Rakaat duha. Yang ketiga adalah wa an utira qabla an anam, dan aku witir sebelum tidur. Jadi witir sebelum tidur salah satu sunnah Rasulullah. Kalau seorang memilih yang terakhir sebelum sholat subuh, nah sekali-kali dia menjalankan hadis Abu Hurairah. Rasulullah memberikan wasiat pada beliau, salah satunya wa an utira qabla an anam, dan aku witir sebelum tidur. Biasakan supaya tidak aneh. Orang beribadah pada Allah di malam hari itu, sholat malam itu ada 3 tahapan. Sholat malam itu, tahapan pertama semacam memaksakan diri kita untuk bangun sholat, ya. Karena kita penuntut ilmu, ya ikhwah, kita jangan hanya banyak berteori, terlalu banyak teori, amalkan, ya. Tahu tentang pentingnya akhlak, kita tidak berakhlak. Tahu tentang fadilah ini, fadilah itu, kita tidak amalkan. Maka usahakan memulai mengamalkan dari yang kecil. Nah, sholat malam itu pada, ya saya katakan tadi, Anda pilih waktu di sebelum adzan subuh. Bangun setengah jam sebelumnya, wudu, sholat witir. Pertama, orang itu sulit. Maka ibadah sholat malam itu pertama dengan semacam memaksa untuk bangun. Apa ada dalilnya, Ustaz, bahwa sholat malam semacam memaksa? Ada. Apa dalilnya? Hadis dari Imam Nasai dan yang lainnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, rahimallahu imra'an, Allah merahmati seorang suami, qama minal lail, bangun di malam hari, fa shalla, kemudian dia salat, thumma iqadha ahlahu, kemudian dia bangun dengan istrinya, fa in abad, kalau istrinya enggan, nadaha ala wajhiha alma, dia memercikkan air pada wajahnya. Mercik, bukan guyur, ya. Awas, ngantuk nanti bilang guyur, ya. Mercik, ya. Habis wudhu, kadang-kadang ada sisa wudhu kan ada, gitu, ya. Kata para ulama, mercikan air ini semacam memaksa, ya. Kalau sudah nanti 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali sudah mulai, nanti pembiasaan sudah terbiasa. Tapi dimulai dengan semacam memaksa. Nanti pada akhirnya nikmat. Seorang mendapatkan kenikmatan dalam sholat malam. Ini yang terakhir. Dia butuh waktu, ya. Kenapa Rasulullah menyuruh para wali, ya, untuk menyuruh anak-anak mereka sholat pada usia 7 tahun? Itu tuh pembiasaan supaya terbiasa. Lah orang-orang sekarang sebagian yang tidak sholat di saat hari tua mereka, karena apa? Tidak terbiasa. Karena tidak dibiasakan oleh orang tua mereka, sibuk dan kerjaan, anaknya tidur dibiarkan, ya. Jadi pembiasaan ini penting, biasakan, ya. Demikian pula dalam amal-amal kebaikan harus kita mulai, kita biasakan. Nanti kita akan merasakan nikmatnya amal-amal ibadah tersebut. Jadi amal soleh banyak. Kemudian sebagaimana saya sebutkan tadi, di antara amal tadi yang paling utama adalah yang diwajibkan oleh Allah. Harus perhatikan. Kan bagi ya? Berapa menit lagi? Hah? Dikit lagi. Insyaallah. Saya juga tahu diri. Ya. Kalau murid lihat jam itu artinya, ya, suruh ustaznya keluar, tapi tidak langsung. Cuma alhamdulillah ada jam dinding sini, ya. Baik. Jadi yang kedua,
terutama amal-amal soleh yang Allah wajibkan. Kata Nabi alaihi wasallam, ya, innallaha qala, sungguh Allah taala berfirman, man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Barang siapa memusuhi waliku, kekasihku, maka aku umumkan perang kepadanya. Kemudian kata Allah taala, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alaihi. Dan tidak ada satu amal yang mendekatkan diri seorang hamba pada aku yang lebih aku cintai daripada sesuatu yang aku wajibkan pada mereka. Salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat dan yang lainnya. Intinya amal-amal yang Allah wajibkan. Terutama adalah salat 5 waktu. Karena salat 5 waktu yang pertama kali dihisab. Ya. Seorang beramal, bersedekah, berpuasa sunnah, ya, tapi dia tidak sholat 5 waktu, udah bakal diterima. Ya, tidak bakal diterima amal ibadahnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis sahih riwayat Imam Tabrani, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah bagi seorang hamba di kiamat kelak adalah salat. Ya. Salat di sini sebetulnya mencakup dua-duanya, tapi yang pertama salat 5 waktu. Nanti kalau salat 5 waktu ada kekurangan, nanti dilihat dari salat sunnahnya. Kalau dia banyak salat sunnahnya menutupi kekurangan salat wajibnya. Jadi awal ma yuhasabu al-'abdu yaumil qiyamah shalah, fa in salahat salaha lahu sa'iru amalihi. Kalau salat 5 waktunya atau salat itu baik, semua amal-amal kebaikannya akan baik pula. Wa in fasada sa'iru amalihi, dan kalau salat 5 waktunya atau salatnya rusak, maka semua amal yang lain tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis hasan. Dihasankan sanadnya oleh Imam Al-Albani rahmatullah alaih. Kemudian satu riwayat yang lain, kata Nabi alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab seorang hamba di hari kiamat kelak dari amalnya adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Kalau salatnya baik, salatnya diterima, maka dia beruntung dan dia selamat, berhasil. Wa in fasadat, tapi kalau salatnya jelek, faqad khaba wa khasira, maka dia gagal dan rugi. Fa in intaqasa min fardhatihi syai'un, kalau salat waktunya itu, salat yang wajibnya itu ada kekurangannya, qala Rabbu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berkata, unduru hal li 'abdi min tatawwu'in. Lihatlah hambaku, apakah dia ada salat-salat sunnah yang dia lakukan, ya, fayukammalu biha man taqassa minal fardhah, maka salat wajib tadi yang kurang dipenuhi oleh salat-salat sunnah yang dia kerjakan. Maka jangan malas salat sunnah, ya, apalagi wanita ini setiap bulan ada alta solatnya 7 hari atau 6 hari kurang, ya. Maka perbanyak dengan solat sunnah, ya. Perbanyak dengan solat sunnah, ya. Jangan malas, ya. Harus berusaha untuk tetap bisa melaksanakan solat sunnah tersebut. Nah, jadi itu diantara ini hal-hal yang disiapkan oleh seorang mukmin, ya, bagi perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua arkanul Islam yang 5 ini, 2 kalimat syahadat, salat, puasa, zakat dan haji, ini semua dalam rangka membersihkan seorang mukmin dari dosa-dosanya, ya. Haji yang mabrur tiada balasan baginya kecuali surga Allah taala. Haji yang mabrur ibarat seorang yang lahir dari perut ibunya. Ya, semua amal yang 5 ini dalam rangka menghapus dosa-dosa seorang mukmin, ya, termasuk musibah, ujian dari Allah taala. Ini juga merupakan penghapus dosa bagi seorang mukmin. Kemudian ada amal-amal sunnah yang lainnya, sedekah, ya, jangan menggampangkan soal sedekah, ya, jangan tunggu duit banyak baru sedekah. Ya, kapan sedekah kalau duit banyak? Kita misalnya kadang-kadang lihat ada orang di jalan, atau orang yang minta, kasih 2.000 rupiah, doanya Masya Allah.
sehat walafiat, panjang umurnya dan seterusnya. Dengan bayaran 2.000. Didoakan. Ya, maka jangan medit. Ya. Kalau ada, sedekahkan. Ya. Karena sedekah ini akan menghapus dosa seorang mukmin, ibarat air memadamkan api. Ibarat air memadamkan api. Jadi berbanyak sedekah. Bahkan disebutkan dalam hadis sahih bahwa sedekah itu akan menaungi seorang hamba di hari kiamat kelak. Jadi pahala sedekahnya menaungi seorang hamba di hari kiamat kelak. Hadis sahih. Maka berbanyak ya sedekah. Dan masih banyak amal-amal yang lainnya. Ya, saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, terutama kita istiqomah ya, termasuk dalam zikir, azkar pagi petang, jangan ditinggalkan, apalagi sebagai thalibul ilm, usahakan tetap zikir pagi petang, baca Al-Qur'an dan yang lainnya. Ya, kemudian berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini adalah simpanan seorang mukmin di akhirat kelak. Karena doa ada 3 kemungkinan. Allah mengabulkan di saat itu, atau ditangguhkan kepada anak keturunannya, atau nanti disimpan untuk di akhirat. Ya, jadi perbanyak doa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah istiqamah di atas jalan yang benar dan diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir dari kehidupan kita. Kalian sudah memiliki modalnya adalah ilmu jalan menuju surga. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqin ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, modal ini, kembangkan modal ini ya. Kembangkan modal ini, istiqamah dalam menuntut ilmu, dan sedikit demi sedikit amalkan ilmu yang kita miliki. Aku qouli hadza, jazakumullahu khairan. Kami kembalikan kepada Ustaz Syuaib untuk melanjutkan apa yang sabar. Atas materi yang disampaikan, dan semoga kita mampu mengambil ilmu yang disampaikan oleh beliau Ustaz Al-Mubarak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, dan khususnya kepada beliau, dan memberikan kita kesempatan untuk mengambil ilmu di hari-hari selanjutnya kepada Ustaz Al-Mubarak. Kemudian Ustaz, ini saya karena mungkin waktunya sudah menghadapi sholat maghrib, jadi kami berikan kesempatan satu penanya dari jemaah sekalian. Oh, silakan. Diangkat tangannya untuk misalnya. Kalau enggak, saya yang bertanya. Fadal ya. Siapa mau tanya tadi? Iya, silakan. Halo Ustaz, mau tanya Ustaz, tadi disampaikan bahwa jika samudra menghapus dosa, salah satunya adalah musibah. Nah, yang saya mau tanyakan, ketika seseorang itu menerima sebuah musibah, tetapi ketika menyikapi sebuah musibah itu, orang tersebut harus mengambil jalan yang mungkin jalan untuk menyelesaikan musibahnya itu mungkin sedikit mengandung unsur zalim atau unsur dosa. Sebagaimana contoh, tiba-tiba salah satu dari keluarga itu mungkin sakit begitu. Kemudian kami itu dari keluarga yang miskin gitu. Kemudian dituntut untuk mengobati, membiayai salah satu dari keluarga. Sedangkan kalau mau membiayai itu tidak ada uang gitu. Kalau mau menjual sesuatu juga tidak ada selain tanah mungkin. Kalau tanah kami jual
Terus bagaimana tempat tinggal kalian itu, sehingga akhirnya orang tersebut mengambil hutang, riba, walaupun mungkin akhirnya nanti nyawanya juga bingung lagi gitu. Nah, apakah ini termasuk musibah yang menghapuskan dosa kita, atau kita malah nambah dosa gitu? Mohon bimbingannya. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu musibah yang membawa dosa namanya. Iya. Seorang mukmin ketika dia diuji oleh Allah Ta'ala, hendaknya dia bersabar. Kalau dia bersabar dan bertakwa pada Allah, Allah Ta'ala berjanji dalam Al-Quranul Karim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa pada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Jadi minjam uang di bank untuk mengobati itu bukan jalan keluar namanya. Dan itu bukti tidak sabar dan tidak bertakwa. Dan itu langkah yang salah. Ya, karena orang beriman, takut pada Allah Ta'ala, Allah akan mengutus orang yang akan membantunya. Iya, itu harus yakin. Ada pun seorang minjam duit kemudian untuk alasan mengobati dan seterusnya, ini wallahu a'lam, saya tidak melihat hal itu dilakukan. Iya, wallahu a'lam. Karena musibah itu sabar. Kemudian sudah disampaikan oleh Ustaz Mubarak, sebelum kita akhiri untuk jemaah sekalian, bila yang berada di bagian utara, karena nanti digunakan untuk jalur depan, bisa disediakan apa? Tafadhal. Silakan. Ya, ini orang masih ada satu lagi pertanyaan. 2, 3, 4 boleh. Memang saya datang untuk dakwah. Ya. Monggo yang mau bertanya. Silakan. Sangat jelas sih permasalahannya. Jadi tidak ada yang perlu ditanya. Dari tadi disampaikan, insya Allah semoga benar-benar dapat lagi dan dapat kita amalkan. Mungkin demikian. Jika tidak ada, kita cukupkan dan mengucapkan jazakumullah khairan kepada Mubarak Allah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang telah kita lakukan pada sore hari ini Allah jadikan satu bentuk amal ibadah kita, dan Allah berikan balasan yang mulia di sisinya, dan senantiasa kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dalam majelis yang sebesar ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita umur panjang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jalan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kalau tidak ada salah dan tutur kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permohonan untuk Sandi Putra nanti ke pelayan. Kemudian dengan sekalian kemudian ada tempat sampah, bisa sampahnya dimasukkan di plastik atau di tempat sampah